Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehatkah? Sehat ya. Oke. Informatika. Sebelumnya sudah login di akun masing-masing di Chromebook-nya? Sebelum penyampaian materi ya. Di informatika saat ini itu ada pembelajaran yang dinamakan dengan coding KA or coding and coding and artificial intelligence ya. Boleh Anda searching apa itu coding dan apa itu AI. AI atau yang disebut dengan kecerdasan artifisial. Sebetulnya pelajaran ini itu berkaitan dengan informatika, hanya saja elemen pada informatika salah satunya adalah berpikir komputasional, itu merupakan coding KKA. Anda sering menggunakan media AI? Sering? Oke. Boleh dicontohkan media AI, contohnya apa, Sinta? ChatGPT. Apa yang dilakukan Sinta ketika melakukan searching menggunakan ChatGPT? Mempermudah? Instruktur ya. Di sana ChatGPT itu bisa ada kode, akses, dataset. Pernah mencari ini, Sinta? Belum? Belum. Yang kita pelajari ketika algoritma. Yang ada if. Belum? Belum pernah. Coba klik ChatGPT-nya. ChatGPT. Nah, kalau belum menggunakan ini biasanya Sinta mencari apa di sini? Materi. Kalau selain materi mencari apa? Mencari apa? Banyak sekali ranah-ranah yang bisa dicari ChatGPT. ChatGPT ini merupakan bagian dari search Google, ya. Nah, perhatikan di PPT depan, ya, ada berpikir komputasional dengan elemennya. Ini kelihatan atau tidak? Berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah secara kompleks. Apa itu kompleks? Apa itu kompleks, Nak? Apa itu kompleks, Nak? Lebih lengkap atau lebih terperinci ya. Kemudian nah, ada tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama memahami prinsip berpikir komputasional. Berpikir komputasional, menemukan sesuatu masalah yang secara kompleks atau lebih sederhana. Kemudian yang kedua, menganalisis permasalahan nyata di sekitar. Salah satunya contohnya adalah ketika ibu kita membuat kue brownies. Nah, gimana caranya kita mengaplikasikan brownies itu tidak tiba-tiba dia menjadi brownies? Ya kan, ada tahapan, ada proses, ada penyediaan. Ya kan? Ya, tahap pertamanya itu yaitu pengumpulan bahan mungkin, keduanya proses pembuatan, dan ketiga ada proses pemanggangan dan penyediaan.
Kemudian yang ketiga, mendesain solusi dalam bentuk algoritma. Contohnya adalah misalnya bahan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ada tepung, telur, apalagi? Minyak, gula, susu, dan sebagainya. Ya. Nah, berpikir untuk memecahkan masalah secara kompleks, secara logis dan sistematis, berarti dia secara terstruktur. Ya. Misalnya input, out, kemudian input proses, baru ke output. Ya. Kemudian digunakan dalam dunia pemrograman. Program yang digunakan adalah program database. Database itu masuk dia ke coding. Ya, kalau kalian install sebuah program, itu ada ID-nya. Ya, seperti 193, 164, dan sebagainya. Ya. Kemudian selanjutnya membantu menyusun solusi yang bisa diulang atau diotomalisasi. Maksudnya seperti apa itu? Membantu menyusun solusi yang bisa diulang. Ada yang menjelaskan membantu solusi yang bisa diulang. Pemecahan masalah yang bisa diulang-ulang. Contohnya tadi adalah brownies ya, bahan. Ini tahap 1. Kalau kalian bisa memahami tahap berikutnya ini, kalian besoknya ada keinginan untuk mengulang. Ya, maksudnya seperti itu. Kemudian berpikir komputasional terdiri dari 4 tahap. Ya, yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi, apa itu dekomposisi? Apa dekomposisi? Membagi setiap masalah menjadi beberapa bagian. Nah, yang kedua adalah pattern recognition. Apa itu pattern recognition? Satria, bisa di Google searching atau di ChatGPT-nya langsung bilang apa itu apa? Sudah ada sinyalnya, emang tidak tersambung? Nge-lag? Ada yang tersambung tidak? Tersambung? Oke, Nando, bisa dijelaskan apa itu pattern recognition? Mulai. Satu pun tidak ada yang connect? Tidak ada? Hah? Lemah sinyalnya? Nah. Recognition itu adalah sistemnya adalah flowchart. Ya, membagi sebuah masalah dalam bentuk-bentuk yang ditentukan. Misalnya di ruang lingkup ruangan ini, dia flowchartnya berbentuk segi apa ini nak? Segi 4 atau persegi. Ya, nah kalau dia bentuknya bola, bagaimana pemecahan masalahnya? Flowchartnya berbentuk lingkaran. Ya, smart. Ya. Kita harus coding KA. Ibu aja dituntut bagaimana caranya coding KA. Ya. Kemudian selanjutnya ada abstraksi. Abstraction. Pemecahan masalah dengan langkah yang abstraksi. Dengan yang nyata.
Kemudian yang terakhir dengan algoritma pemecahan masalah menggunakan sistem algoritma berkaitan dengan numerik atau angka. Contohnya apa itu? Apa kemarin kalau rumus Pitagoras apa nak? Hah? Apa rumus Pitagoras? Nah, macet kita. Apa nak? Apa rumus Pitagoras? Nah, begini. 24 sama dengan N kali A. NA ini bisa 6, bisa 4, bisa 4, bisa 6, kemudian bisa 12, bisa 2. Ini adalah salah satu pemecahan masalah menggunakan sistem algoritma, ya. Oke. Nah, di sana ada decomposition, pattern recognition, boleh dibaca itu apa? Abstraksi algoritma, refleksi atau kesimpulan, ya. Nah, jadi ada yang bisa menjelaskan kembali apa itu berpikir komputasional? Ayo Is, apa Kak? Oke, ya. Secara logis menggunakan sistem komputer. Oke, ada yang lagi refleksinya? Saya tembak lagi. Ya Kak, apa Kak? Dan sistematis secara struktur ya, melalui 4 langkah yang tadi ada dekomposisi, ada recognition, dan abstraksi serta algoritma. Nah, kembali lagi sedikit lagi ke coding dan KA. Karena ini tidak bisa menampilkan itu coding KA. Kemarin Ibu melakukan pelatihan dengan tema coding KA. Ini merupakan kurikulum baru pecahan elemen dari informatika yang telah dipelajari, ya, di mana coding itu adalah penggunaan sistem database aplikasi yang sudah jadi berkaitan dengan algoritma. Kalau bahasanya saya dulu menggunakan sistem database akses. Ya, sedangkan KA atau kecerdasan artifisial, kalau bahasa Lampungnya artificial intelligence, itulah aplikasi yang sering kalian gunakan yang bisa dimodifikasi. Membuat animasi, penyematan suara, penyematan gambar, dan sebagainya. Ya, banyak sekali menggunakan media. Banyak sekali media yang menggunakan sistem AI, ya, wajahnya Nando bisa ditempel dengan wajah Irfan, misalnya, ya, atau tubuhnya berbentuk hewan, terus kepalanya bisa berbentuk manusia, banyak sekali ya. Iya, salah satu contohnya itu kan adalah bagian-bagian dari AI. Ya, kalau kalian selama ini apa itu AI itu adalah artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Sampai di sini ada yang bisa dipahami? Bisa? Materi ini belum bisa kalian pahami atau kalian dapatkan karena sistem sarpras kita belum terpenuhi, ya. Jadi kita hanya belajar di informatika saja, ya. Hanya saja ini kalian tidak buta apa itu coding KA. Ya, sebetulnya belajar ini asik karena dia menggunakan ChatGPT bisa, kemudian menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain juga bisa. Karena di sana akan belajar pembuatan animasi dan sebagainya. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup?
Cukup. Oke Kak, karena sudah siang juga, kita akan melakukan ice breaking sekaligus akan menguji konsentrasi kita. Nah, ini nama ice breakingnya itu tepuk konsentrasi. Jadi gini, kita cobain dulu ya Kak. Tepuk konsentrasi, konsentrasi, mari konsentrasi, konsentrasi, dimulai. Nama saya Iis. Saya Nova. Nah, kira-kira gitu Kak, bisa nggak kira-kira? Bisa. Ya, berarti mulai dari Ulang katanya Kak, ulang. ulang. Oke. Tapi Kak ulang. Oke. Tepuk konsentrasi, konsentrasi di konsentrasi dimulai. Nama saya Iis. Sinta, nama saya Satria, nama saya Redika. Jadi gitu ya, nyambung-nyambung. Kak, tolong berdiri semua ya, biar kita enak. Ya. Batu lagi. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi, konsentrasi, mari konsentrasi, konsentrasi, dimulai. Nama saya Iis. Saya nama saya aku kurang konsen nih. Lagi atau udah? Lagi. Oke, Sekarang konsentrasi tuh Randy. Ulang Kak, ulang Kak. sekarang dari sini ya Kak, kita ke sana. Oke. Berdiri Kak, berdiri. Ngomong nama saya juga. Iya Kak, sambil ngomong nama saya ya. Kalau itu nyebutinnya. Oke. Tepuk konsentrasi, konsentrasi, mari konsentrasi, konsentrasi, dimulai. Nama saya Iis. Nama saya Nova. Nama saya Sylvia. Nama saya nama saya nama saya apa sih? Udah. Makasih Kak. Baik. Terima kasih karena kurang konsentrasi. Ya. Kenapa itu Randy? Namamu jadi siapa tadi? Baik. Silakan dipimpin doanya. Ren. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Salam pada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Untuk pelajaran selanjutnya silahkan dipelajari apa yang sudah disampaikan hari ini. Terima kasih.
yang benar-benar